Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, kita berjumpa dalam saat teduh bersama, edisi Kamis 1 Juli 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah Tuhan kami, Allah yang penuh kasih dan setia memelihara kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan mengaruniakan hari baru, di mana kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya dengan kasih Bapa kami dipeliharakan hari ini. Dan saat ini kami mau membaca kebenaran Tuhan menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuntun kami ya Bapa, tuntun kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan kasih dan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan melakukannya dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 24. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dapat sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Agar menjadi orang yang dapat dipercaya, tema kita hari ini. Sobat terkasih Kristus, dalam sebuah kepanitiaan, seorang bendahara memiliki peran penting. Apalagi jika kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan besar yang menggunakan dana yang cukup banyak. Karena itu kita memilih orang yang menurut kita bisa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan. Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini mencoba mengantisipasi kemungkinan munculnya rasa tidak percaya orang lain terhadap dirinya yang berkaitan dengan pengumpulan serta penggunaan uang. Usaha yang dilakukan oleh Paulus ialah dengan mengutus beberapa orang termasuk di dalamnya Titus untuk membantu di jemaat. Orang-orang yang dilibatkan Paulus adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan hati serta tidak mengharapkan imbalan. Terlibat dalam pemberitaan Injil, selalu berusaha membantu, serta orang yang direkomendasikan oleh jemaat-jemaat. Paulus sangat berhati-hati dalam menangani pelayanan kasih berupa bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Sebab bagi Paulus, pelayanan kasih bukan hanya baik dalam pandangan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Sahabat terkasih Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus mengajarkan kita bahwa membangun kepercayaan itu sangat penting, terutama jika hal itu menyangkut keuangan dalam pelayanan. Kita juga memerlukan kejujuran dan keterbukaan sehingga orang tidak menaruh curiga kepada kita dan kita melakukan tanggung jawab tersebut dalam rangka tanggung jawab
kepada Tuhan. Karena itu tetaplah berupaya menjadi pribadi yang dipercaya bagi semua orang, agar melalui pribadi kita, orang semakin mengenal kebenaran dari Allah. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Allah yang kudus, Tuhan Bapa kami. Kami boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan ini, benar-benar memperlihatkan kehidupan kami yang percaya kepada Allah dan menjadi orang yang dapat dipercaya dalam banyak hal. Memang tak mudah untuk melakukan hal demikian. Tapi ketika kami bergantung dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka apa yang kami lakukan menjadi sebuah hal yang kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan dalam kebenaran. Bapa di sorga, kami melanjutkan kehidupan kami hari ini, siara kehidupan kami. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kami semua, menyertai jemaat-Mu, menyertai keluarga kami, dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan kami hari ini, melaksanakan perjuangan-perjuangan kami. Kiranya Engkau yang menolong dan menyertai kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun berada, dalam perjuangan-perjuangan mereka hari ini. Kami berdoa mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami di luar yang terpapar COVID-19, ya Bapa kasihani mereka dan pulihkan. Kami berdoa semua anak-anak Tuhan yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan topang dengan kasih-Mu, dan Engkau menggenggam tangan mereka untuk boleh membawa lepas dari setiap pergumulan-pergumulan itu. Yang dalam kondisi berduka, hiburkanlah ya Bapa. Dalam menikmati sukacita karena ulang tahun, karena keberhasilan, sembuh dari sakit, Tuhan sempurnakan kesyukuran mereka. Yang dalam kondisi tua, orang-orang tua kami, opa dan oma, berkati mereka tetap sehat, menikmati masa pensiun, imun mereka tetap kuat, dan senantiasa memuji-muji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami hari ini, berikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Setiap program yang dicanangkan kiranya boleh dilakukan dengan baik dalam rangka untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara kami. Berkati pelaksanaan COVID, pelaksanaan vaksinasi dalam bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati semua pihak TNI Polri, Satuan Tugas COVID-19, garda terdepan, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit. Tuhan berkati mereka semua bekerja dan melayani, dan bagaimana COVID ini boleh ditangani dengan baik dan diputuskan mata rantai penyebarannya. Ada begitu banyak daerah-daerah yang kembali zona merah. Kami mohon kuasa Tuhan menolong setiap kami, menjaga kami, dan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Bapa, peliharakanlah hidup kami hari ini, dan menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, terima kami yang datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.